True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Ada seorang namanya Brian McLaren. Saya terima tulisan ini dari Pak Doni, rekan saya. Dia seorang manajer toko buku dan dia mengarang buku namanya Finding Our Way Again. Return to the Ancient Practices. Dan dia bertemu dengan seorang tokoh namanya Paul Senge. Pernah dengar? Pengarang buku yang terkenal Fifth Discipline. Ya, dia seorang pakar, doktor, dosen dari Universitas Harvard. Dan dia ketokohannya sejajar dengan Stephen Covey dan sebagainya. Dan apa yang menjadi opininya Peter Senge ini menarik buat saya. Sekalipun saya tidak setuju, tetapi buat saya ini satu tantangan. Dan dalam diskusinya, dia berkata, saya sudah mewawancari dan berbicara 500 gembala, pastor maksudnya, dan saya akan menanyakan sesuatu pertanyaan kepada Anda. Ngapain sih bukunya orang itu laris dari bukunya orang Kristen? Wah, saya juga nggak terima, saudara ya. Setuju kita nggak terima ya. Tapi bukunya The Secret itu laris. Bukunya New Age itu laris. Betul. Halo. Dia jawab begini. Because present itself as a way of life. Meanwhile, Christianity be emphasizing, focusing on the system of belief. Wah, saya baca ini, emangnya benar gak ya? Nah, dia tantang, saya menasihati, saya usul, sebaiknya kita orang Kristen kayaknya merediscover their own faith, not just as, bahasa saya, the message of salvation only, but as the way of life. Because that's what people are searching today. Saudara, kalau kita amati, saya seorang pengkhotbah dan saya rasakan satu tekanan atau kebutuhan kalau setiap minggu ada khotbah disampaikan. Sebagian besar, tapi sebagian besar, pada umumnya, khotbah yang ingin disampaikan adalah berita penghiburan, kekuatan, Tuhan menolong, Tuhan baik. Setuju? Tidak salah, tidak salah, tidak salah. Kita butuh Yesus sebagai juru selamat. Amin. Tetapi kalau kita hanya melihat Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan gagal melihat Dia secara utuh. Karena Dia bukan hanya juru selamat. Dia Bapa, Dia Raja. Tapi hari ini saya ingin bagikan, Dia seorang guru. Dia punya banyak sisi. Dia punya dimensi. Kita ada empat Injil. Dia sebagai anak manusia. Dia sebagai anak Elohim, Allah. Dia sebagai hamba. Dia sebagai raja. Kalau kita bicara pertolongan, saya baru dapat berkat. Anak saya dapat beasiswa ke Taiwan. Itu adalah sisi anak manusia. Kehidupan berkeluarga manusia. Di sorga nggak ada nikah. Pernikahan adalah satu center yang sangat penting. Tapi keluar itu urusan di dalam, sekali itu bayangan, kehidupan itu adalah urusan manusia. Maksud saya bukan keuangan dalam arti untuk kingdom, untuk kebutuhan sehari-hari. Perlu, sangat perlu, mutlak perlu kita kenal blessing dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Yesus bukan hanya anak manusia. Dia juga anak Allah. Setuju? Dia juga anak Allah. Bicara surga. Dia hamba.
Dia raja. Tapi kalau kita hanya belajar dia sebagai raja, nggak pernah belajar jadi hamba, saya khawatir kita jadi sombong. Kita harus lihat dimensi secara utuh. Amin. Nah, dia gembala. Ini gambarnya Yesus yang keren, gitu ya. Ini digambar, dilukis oleh seorang yang ketemu sama Yesus. Umur 6 tahun. Saya jadikan lukisan ini di rumah, di ruang center di rumah saya. Saya percaya Yesus saya ini keren. Yesus kita cool, keren. Amin. Bukan Yesus yang PT. Sakno. Dan kita mau jadi murid. Dia domba, tapi dia juga singa. Kita harus kenal dua sisi. Oke, kita teruskan. Contoh, Bapa dan Raja. Anda bisa datang kepada Bapa. Kita bisa datang kepada Bapa dengan pakaian comang-camping, miskin, anak yang hilang, dan Bapa menerima kita apa adanya. Amin. 100% benar. Tapi jangan lupa, dia bukan hanya Bapa, dia Raja. Dan kita tidak dapat datang kepada Raja tanpa mengenakan pakaian pesta dan membawa persembahan. Pribadinya kan sama tapi beda. Makanan yang sehat itu makanan yang seimbang. Bayangkan kalau Anda makan karbohidrat terus. Bayangkan kalau Anda makan protein terus. No karbohidrat, no buah. Tidak ada sayur, nggak ada buah. Tubuh Anda akan mengalami sesuatu yang kurang baik, betul? Bukan berarti karbohidrat itu jelek. Anda setuju? Demikian firman. Anda dan saya harus belajar sesuatu yang seimbang. Sehingga kita bisa lihat secara utuh. Kalau tidak, kita hanya menekankan sesuatu. Satu sisi, dimensi, kita gagal melihat dimensi yang lain. Ada orang-orang yang terlalu ngeroh. Sampai nggak ngurusi keluarga. That's wrong. Amin. Tapi jangan lupa, ada orang yang terlalu sayang sama keluarga, sampai nggak mau pelayanan. Itu juga salah. Jadi titik keseimbangan. Anda butuh 4 sehat, 5 sempurna. Oke. Nah, saya ingin menampilkan Yesus sebagai guru dan Tuhan. Aku di guru dan Tuhan. Oleh sebab itu, aku memberi teladan supaya engkau berbuat yang sama. Apa bedanya dia juru selamat dan guru? Juru selamat adalah tempat kita meminta tolong. Amin. Dan pemberita, dia datang dengan pertolongan kebaikannya. 100% saya butuh pertolongannya. Kapanpun sampai kapanpun. Tetapi bukankah begini, 10 orang kusta disembuhkan. 9 orang kusta, dia terlalu asik dengan berkat kesembuhannya. Dan dia gak pernah kembali kepada Yesus. Blessing itu dengan purpose. Kita harus menemukan tujuan dari berkat itu. Kasih karunia tanpa purpose hanya akan menghasilkan selfish and greediness. Contoh, Salomo. Salomo adalah orang yang sangat diberkati. Enggak ada orang diberkati dan menerima kasih karunia seperti Salomo. Setuju? Konglomerat, pendeta paling top, dan ilmuwan paling top. Enggak ada orang mencapai puncak 3 bidang. Tapi apa yang terjadi? Salomo bukan orang yang menyenangkan hati Tuhan. Anda baca kitab pengkhotbahnya. Ada satu ayat yang ngeri. Aku, dan aku. Kita nggak bisa memisahkan kasih karunia dan kebenaran. Yang menarik, saya cek bahasa Inggrisnya. Dia nggak berkata, I'm Lord and teacher. But I'm Lord and master. Apa itu master? Izinkan saya berbagi pengalaman saya sebagai mantan orang bela diri. Saya waktu
waktu dulu belajar bela diri, kalau saya ketemu guru saya pikirannya enggak gini, kok saya enggak dikasih uang ya? Kok saya enggak diberkati ya? Kok saya enggak ditulungi? Enggak. Pikiran saya kalau ketemu guru saya, apa? Kalau Anda pernah sekolah di luar negeri dan sebagainya, itu banyak dosen-dosen itu yang cool banget gitu ya. Oh, pinter banget gitu ya, genius. Wah, kita nih kepingin ngomong sama dia, bukan minta uangnya, kepingin diskusi, kepingin gali ilmunya, betul nggak? Ada nggak di dalam kita? Lah, kalau saya ketemu guru saya waktu itu, saya kagum sama dia. Kok bisa ya, dia itu bisa nendang kayak begini, bisa mukul kayak gini. Saya tanya-tanya caranya gimana, saya bisa belajar gimana, supaya saya juga cool kayak dia. Halo, amin. Itulah master. Dan Yesus waktu dia naik ke surga, waktu saya ikut Hagai training, saya nangis di kelas. Perkataannya, his last command is our concern, katanya. Apa pesannya? Jadikan bangsa murid. Artinya apa? Follow his step. Saya tidak katakan bahwa kita tidak boleh minta tolong sama Yesus. Tapi saya mau tanya, seberapa besar kita memberikan ruang, saya mau belajar dari dia. Saya lihat guru saya ini keren. Saya lihat Tuhan saya ini cool banget gitu. Wah, kalau jalan itu cool banget gitu. Ya. Apa? Angin diperintahkan diam gitu ya. Setan keluar gitu. Ya. Amin. Saya mau tanya, pernah ngusir setan nggak? Saya mau belajar. Saya waktu lihat videonya TB Joshua, saya bilang ini bener ini. Dia panggil Roro itu keluar kok. Satu ruangan tuh mulek. Saya bilang ini benar, ini kerajaan sorga. Saya belajar itu. Dan oleh kemurahan Tuhan, saya melihat itu. Wah, saya lihat Injil itu ada kesembuhan. Saya mau belajar. Murid itu orang yang belajar. Amin. Dia itu guru. He is a master. Dia datang untuk menyelamatkan dosa kita. Menyelamatkan kita dari neraka. Untuk kita selamat, iya. Dia datang sebagai gembala untuk nolong kita. Dia sebagai Bapa, iya. Tetapi dia juga datang sebagai untuk memberi gambaran bagaimana menjadi manusia sejati. Bagaimana menemukan hidup sejati. Bagaimana berjalan di dalam satu karakter yang ilahi. We follow his step as a master. Kalau gurunya sakti, ya paling tidak muridnya rodok sakti. Kalau gurunya cool, muridnya juga rodok cool. Kalau gurunya keren, muridnya juga ikut keren, rodok keren. Rodok pertama. Dan Tuhan menantang kita. Kalau murid belajar, udah selesai, dia akan jadi sama. Dan pesan Tuhan dibedah bahasa aslinya. Saya bukan ahli teologi. Saya nangis di kelas waktu itu. Kata bahasanya, 4 kata. Pergilah, jadikan bangsa muridkan, baptislah, dan ajarkan. Kata perintahnya cuma 1. Yang lain kata pelengkap. Apa kata perintahnya? Make disciple. Kita memberi ruang gak? Dia sebagai master. Atau dia sebagai pribadi yang kita minta tolong terus. Kalau itu terus, jangan-jangan kita jadikan dia berhala. Ada orang yang menyembah Tuhan yang benar. Sorry, ada 4 kelompok orang. Ini versi saya. Menyembah Tuhan yang salah.
Allah yang salah dengan cara yang salah. Menyembah Allah yang salah dengan cara yang benar, sikap yang benar. Yang ketiga, orang yang menyembah Tuhan yang benar. Tuhannya benar, caranya salah. Yang keempat, orang yang menyembah Tuhan yang benar dengan cara yang benar. Pak, saya orang pilihan Tuhan, saya orang Kristen. Daud orang pilihan Tuhan, dia pernah beribadah, keliru. Saya nggak ngomong sesat, keliru. Dan Tuhan tidak berkenan. Di mana? 2 Samuel 6 ayat 5 dan 1 Tawarik. Dia nyanyi dengan semangat. Kecapi, kelentung, gambus, ceracap, full karismatik. Tapi Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Tabutnya diangkut sama sapi. Hadirat Tuhan, bukan titip. Anda speak. Yang kedua, Daud tidak pakai pakaian efod. Kita nggak bisa beribadah, melayani tanpa kekudusan. Yang ketiga, dia nyanyinya semangat, tapi nggak ada korban sembelihan. Siapa yang mau jadi murid Yesus? Ada saatnya kita nggak minta sesuatu itu, bukan berkat. Tuhan, ajari aku. Ajari aku seperti Kau. Saya berkata di antara hamba-hamba Tuhan, banyak hal dari Amerika bagus, tapi jangan semua yang dari Amerika diambil. Cek di Alkitab, nggak ada hamba Tuhan kalau dipanggil itu harus kelas bisnis, hotel bintang 5, nggak ada. Cek di Alkitab. Kira-kira kalau Yesus diundang minta begitu nggak? Enggak. Siapa percaya enggak? Yesus itu sederhana. Amin. And we try to follow Him. Amin. Kayak apa Yesus itu? Kita follow. Kalau enggak dia jadikan berhala. Sebentar. Orang punya berhala itu dia hormat enggak sama berhalanya? Hormat loh. Dia kasih persembahan enggak sama berhalanya? Kasih loh. Oh, saya hormat sama Yesus. Oh, saya kasih persembahan. Ya. Tapi hidupnya tidak terkonek dengan berhala. Kapan dia memanggil berhala? Kalau butuh. Kalau orang punya keris, dia butuh, kerisnya dibawa. Selesai masukkan lemari, betul nggak? Tapi dihormati. Dikasih sesajen. Ya. Saya khawatir jangan-jangan kita menyembah dia seperti berhala. Kalau dia tidak kita jadikan master, guru dan Tuhan. We follow his step. Murid nggak sepinter gurunya. Aku belum pinter, ajari aku. Amin. Ini bapak karate. Ada apa sih Pak hubungannya? Ada satu prinsip yang sama. Zaman itu, karate itu seperti tari-tarian, seperti seni. Saya udah lihat juga. Karate-karate yang tradisional itu banyak gaya-gayanya dan tapi kalau buat fight kalah sama judo, kalah sama jujutsu, kalah sama tinju, kalah apalagi sama yang martial art apa tuh ya itu MMA itu ya udah abas itu. Nah muncullah satu orang yang aneh naik gunung 6 bulan di sana atau 1,5 tahun saya lupa, latihan 6 jam sehari atau 12, saya 6 jam lagi. Dia turun gunung, dia bukti. Dia mukul banteng, fight sama banteng atau lembu 59 kali atau 49 kali. Dan dia ekspedisi ke Amerika. Dia tantang semua ahli bela diri, fight sama dia. Prinsipnya dia one strike fight. One strike apa? One strike fit. Jadi satu pukulan orang jatuh. Dan dia buktikan dia menang. Dan dia berkata ini, karate saya, kalau saya bahasakan, ini bukan buat tari-tari. Karate saya itu bisa saya buktikan buat fight. Hari ini Anda jadikan Injil itu seperti apa? Sebagai celebration, sebagai entertainment rohani, atau sebagai way of life. Tentu saja celebration tidak salah. Makan perlu bumbu, setuju?
Tapi bayangkan kalau bumbunya yang banyak. Apa itu junk food? Junk food itu ada gizinya enggak? Ada. Tapi kalau Anda seorang atlet, Anda nggak bisa makan junk food. Betul? Kenapa? Junk food itu menekankan pada apa? Enak rasanya. Soal sehat, nomor 2. Bedanya dengan masakan mama. Ibu-ibu di sini, masakan mama juga perlu bumbu, dikasih bumbu, setuju? Tapi masakan mama, dia menekankan sehat. Saya khawatir ada khotbah yang junk food. Ada firmannya? Ada. Tapi sisi entertainmentnya terlalu banyak. Bumbunya terlalu banyak. Karate is a voodoo. Semoga Anda nggak marah sama saya setelah khotbah selesai. Karate is a voodoo. Bushido. Bushido itu the way of samurai. Amin. Kalau Bushido itu diambil dari karate. Dia bilang gitu. Maka karate itu akan jadi sport. Olahraga. Ada gunanya? Ada. Tapi tidak menyentuh esensi. Bikin sehat? Iya. Tapi dia nggak bisa fight. Show karate. Fashion karate. The idea of training merely for fashion. Jadi kalau orang makan junk food, kenyang. Tapi obesitas. Dia nggak pernah jadi atlet. Yesus, Tuhan berkata, make disciple. Adalah puji Tuhan kalau gereja bertumbuh. Jumlahnya 2.000, 5.000. Tapi percayalah kekuatan kerajaan sorga itu tidak tentukan 5.000, 10.000. Berapa yang jadi murid? Berapa yang 20 tahun ke atas bisa perang? Dan punya roh laki-laki. Penuh Roh Kudus artinya. Kalau itu anak-anak digoncang satu hari. Sekalipun 10.000. Dan kita perlu merediscover. Kita sajikan Injil sebagai apa? Walaupun tentu saja makanan perlu ada bumbu. Siapa yang mau makan tanpa bumbu? Saya kira nggak ada. Tapi adalah keliru besar kalau kita hanya makan bumbunya, dagingnya sedikit. Dan orang Indonesia, ini nggak selalu 100%. Kenapa kok kecil-kecil? Karena kita ini makan bumbu. Nggak makan daging. Coba makan empal goreng, itu kan digodok dulu. Setelah itu dibumboni, digoreng, betul ya? Saya ini baru tahu, empal itu digodok. Lah digodok itu kan sudah hilang toh. Kita nih makan bumbu. Belanda aja datang ke sini cari apa sih? Bumbu, rempah. Bumbu itu memberi rasa. Anda kalau keluar negeri sebulan cari apa? Sambal, bumbu. Anak saya pulang dari sana langsung pesan apa? Nasi goreng. Nasi gorengnya sini, sana nggak sama. Yang sering keluar negeri tahu. Betul ya? Bumbu itu memberi rasa, tapi gizinya itu di mana? Di bumbunya atau di dagingnya? Anda jadi kuat itu bukan karena bumbunya, di daging. Nah, seorang atlet itu nggak cukup makan junk food. Dia nggak cukup makan kenyang, iya. Tapi dia nggak bisa bertanding kalau makanannya tahu campur, tahu tek-tek, gado-gado. Kalau dia makan junk food terus, dia kenyang, tapi OB. Makanya banyak anak kecil obesitas. Dia nggak pernah bisa bertanding. Saya khawatir banyak jemaat obesitas. Kita
Kita perlu, Anda tahu Bruce Lee, badannya kecil, ototnya bukan main, lemaknya hampir nggak ada itu. Dia kalau makan, saya lihat di National Geographic, Discovery atau dia kalau makan, dia orang Chinese bilang jakponya itu, tenderloin mentah, dicampur di blender sama 7 telur, minum. Kenapa? Karena dia seorang atlet, dia perlu shoot. Ini perlu tenaga, Pak. Kalau isinya gado-gado tahu tek, ndak kuat ini gipeng ini, ndak keluar ini. Kita perlu rediscover. Oh, saya khotbah ini bukan nuding siapapun. Not who's wrong, what's wrong. Apanya yang salah? Seperti kritiknya Peter Zengi, saya nggak katakan dia benar, tapi satu tantangan buat kita. Ada sebagian orang pintar nyanyi, pintar tampil. Kita nggak ciptakan, kita nggak lahir. Tuhan nggak cari pengkhotbah, Tuhan nggak cari aktivis, Tuhan cari penyembah. Amin. Amin. Orang yang membawa persekutuan dengan emas kemenyan mur. Emas sembahlah dia dengan apa yang kau miliki. Salah satu adalah keuangan. Sembahlah dia dengan mur, bukan cuma emas. Artinya penyembahan yang sebenar harus emas kemenyan mur. Mur itu adalah kematian. Itu balsam. Mur itu orang mati. Artinya apa? Kematian secara daging. Kita nggak bisa cuma nyumbang, tapi kita nggak mau dagingnya mati. Dengan warumnya naik, ketaatan. Saya bikin quote, kata bijak. Pertandingan iman adalah pertandingannya hanya berakhir bersama dengan akhir hidup pesertanya. Never ending until the finish is bersama-sama dengan akhir hidup kita. Namun banyak pejuang iman mengalami obesitas dan kebutaan rohani karena mereka memilih berhenti bertanding dan tinggal di zona. Seorang murid dia harus punya lifestyle. Lifestyle-nya adalah petani, prajurit, dan atlet. Petani adalah menabur. Anda menabur dulu, bulan lalu, minggu lalu, Anda harus belajar menabur, terus menabur kebaikan. Pekerjaan Tuhan, orang yang kesusahan, orang yang perlu ditolong. Amin. Tapi Anda juga seorang prajurit. Prajurit itu setia, love. Apa itu code rule of conduct-nya samurai? Hidupnya, saya baca, hidupnya bukan milik dia, milik tuannya, milik raja. Makanya saya katakan dalam bahasa karate, Yesus is a samurai. Bedanya Yesus nggak bunuh orang. Ini samurai yang beneran. Injil kerajaan sorga. Tapi dia seorang pejuang. Dia taat sampai mati. Until the point of death. This is the way of soldier. Oh, saya businessman, Pak. Saya bukan pejuang. No. Seorang businessman, dia juga seorang pejuang. Ada seorang kisah orang Yahudi namanya apa? Singler. Dia seorang kaya raya. Dia habiskan waktu camp Nazi. Dia tebus sebanyak mungkin, sebanyak yang dia punya uang itu untuk membebaskan saudara sebangsanya. Saya baca kisahnya, gila orang ini. Ini betul-betul seorang soldier. Dalam jalurnya dia. Dan Tuhan membutuhkan pejuang. Nanti kita akan tutup di sana. Obesitas rohani dan kebutaan. Mari kita, saya ingin, waktunya nggak cukup. Tapi saya beri gambaran. Saya percaya Anda sudah cukup lama jadi anak Tuhan, tahu Alkitab. Anda lihat Imam Eli.
Imam Ili itu dia punya masalah. Anaknya durhaka. Dia memilih tinggal di zona nyaman. Dia nggak mau konflik. Kadang-kadang kita harus memilih konflik. Nak, mbok ya jangan gitu. Loh, ini dosanya nggak main-main. Korban sembelihan diambil. Itu lambang perjanjian, symbol of covenant. Dosanya, anaknya itu dua. Berzina dengan pelacur dan ngambil perjanjian korban sembelihan. Anehnya, pelihat tidak nyinggung dosa moral. Tapi dia bilang, kenapa engkau memandang loba korban sajian? Karena itu simbol perjanjian. Ibadah sejati itu perjanjian. Penyerahan diri. Berapa pihak? Dua pihak. Anda cek dewa-dewa yang disembah orang itu. Saya selidik, saya renungkan. Seringkali memanipulasi umat. Umatnya suruh mati buat dia. Dia sendiri gak pernah mati buat umat. Tuhanmu Tuhan saya, bukan Tuhan yang memanipulasi umat. Amin. Dia memberi hidup. Tapi yang jangan sampai terjadi, umatnya memanipulasi dia. Saya pernah bicara dengan satu gereja yang besar, tidak sengaja, ngomong aja. Saya berkata, jangan beribadah seperti pelacur. Pelacur itu melakukan hubungan seks hanya untuk uang. Permisi bicara. Seorang istri, suami istri melakukan hubungan intim. Tapi tidak karena uang. Karena sebuah perjanjian. Serupa, tapi berbeda. Tuhan selalu bilang, ada yang serupa, tapi berbeda. Domba dengan kambing. Gandum dengan mirip. Waktu saya ke Perth, ada museum. Di Perth, saya pernah ke Perth, itu ada museum emas dan sebagainya. Itu ada berlian. Berliannya di sana itu Western Australia ya itu merah gitu ya. Jingga merah ya. Itu katanya konon 3 kali lipat dari berlian biasa. Ya saya ini nggak pernah punya berlian jadi nggak tahu itu berlian bahal malian. Oh gitu ya, saya cuma mantu-mantu aja. Iseng-iseng karena dia ahli batu. Saya begini, saya turun. What do you think with my stone? Is emerald or not? Saya tes ya. Ya lihat. I don't think so. Tahu loh. Tahu. Bukan jemerut. Why? Karena dia seorang ahli. Tapi orang awam nggak bisa bedain. Paulus mengingatkan di akhir zaman ada banyak ibadah palsu. Yang palsu tidak pernah dibuat berbeda, mirip. Tetapi orang yang memahami, dia bisa bedain. It's fake. Anda beli jam palsu, apalagi kalau KW1, orang nggak tahu. Apalagi yang kalau pakai orang kaya, orang bilang pasti asli. Padahal orang kaya juga suka lo beli yang murah tapi kelihatan mahal gitu ya. Barang yang palsu nggak pernah dibuat beda, mirip. Paulus mengatakan palsu. Yesus mengatakan palsu. Kalau ibadah itu kandungan entertainmentnya terlalu banyak, dia hanya menjadi sebuah hiburan. Dan Anda dan saya jangan pernah mimpi 10 tahun kemudian Anda jadi spiritual. Yang ada hanyalah obesitas. Big but fat. Not strong. Saya dulu waktu karate, saya pernah salah satu murid saya ajak fight. Gede tapi gemuk. Saya gipeng 2 kali, bang, saya ambil bawahnya, bang, dia jatuh, boom. Kalau dia gede, berotot, habislah saya. Untuk Anda besar dan berotot, Anda harus punya makanan yang benar. Kenapa atlet itu kalau badminton 3 set nggak pernah turun nafasnya? Mereka latihan, tapi yang kedua mereka punya makanan khusus, betul? Anda pernah dengar itu? Makanannya atlet itu khusus loh. Amin. Amin.
Saya dulu waktu latihan karate, saya habis ayam 1. Lah kalau saya makannya cuma gado-gado, pecel tanpa daging, cuma segini, amsyong saya. Saya latihan 8 jam. Tenaga diperes. Baru jadi ahli. Tuhan cari orang. Anda lihat pahlawan Daud, orang yang bisa apa? Katanya salah satu bisa alih-alih dengan tangan kiri. Zet. Gimana dia bisa? Itu dia latihan, tangan kanannya udah putus, tapi tangan kiri dia latihan tiap hari sampai set satu lemparan itu nggak pernah luput. Bagaimana tentara-tentaranya itu gambaran rohani. Satu orang bisa ngelawan 800 orang. Itu jagoan semua. Amin. Amin. Anda tahu Triwira? Tahu pernah dengar Triwira? Ada satu orang yang mempertahankan apa? Ladang kacang merah ya. Satu orang bertahan. Saya mimpi dari gereja lahir itu. Bukan pendeta-pendeta, pendekar-pendekar. Fighter secara rohani. Dalam dunia bisnis. Dalam bidang-bidang apapun. Seorang murid punya 3 gaya hidup. Lifestyle, not event. Petani, giver. Soldier, seorang penyembah. Mengasihi, orang yang mengabdi. Seorang atlet, apa itu? Bertanding, achievement. Anda punya 3-tiganya. Apa bedanya Imam Eli dengan Musa? Imam Eli, dia nggak ngelarang apa korban sajian itu, bahkan dia ikut. Kenapa engkau ikut menggemukkan sambil menggemuk? Betul ada ayat itu, menggemukkan. Berarti dia ikut makan nikmati soto jeruan buatan Hofni dan Pinehas. Dan akhirnya dia gemuk. Saya tidak ngomong, mohon maaf di sini ada yang gemuk, saya juga nggak kurus, gitu ya. Tapi artinya saya bicara rohani. Gemuk dan dia diabetes. Akhirnya buta. Buta itu nggak bisa melihat. No vision. Ishak, dia diberkati. Tapi di hari tuanya, dia buta. Dia nggak bisa bedain mana yang dipilih Tuhan. Dan adakah satu kesamaan? Suka makan. Saya jangan nggak ngelarang Anda suka makan, tapi hati-hati. Suka makan enak, yang enak. Tapi tidak sehat. Masa mau memberkati minta makan dulu ya? Ishak ya? Ya. Dan dia nggak bisa bedain mana yang dipilih. Dia jalan dengan soulnya. Dia mau memberkati siapa? Esau, tapi ditipu sama Yakub. Menarik, Yakub juga buta. Saya nggak tahu itu turunan. Tapi yang menarik, Ishak dan Yakub berhadapan hal yang mirip. 2 orang yang dihadapkan dia, mana yang diberkati? Yusuf mengajukan anaknya dibawa ke Yakub. Anda pernah baca itu? Siapa anaknya? Efraim dan Menashe. Siapa yang sulung yang mana? Yang sulung siapa? Menashe. Efraim adiknya. Ini Menashe dibawa sebelah kanan. Efraimnya sebelah kiri Yakub sama Yusuf. Ya tak? Cucunya. Apa yang dilakukan Yakub? Menarik. Dia, loh Papa, jangan gitu. Ini yang sulung. Aku tahu anakku. Tapi he is the chosen one. He is the chosen one. Efraim. Dia tumpangkan tangan kanan. Yakub, dia punya mata rohani. Kalau Anda
Dan saya mau diproses. Nanti tumbuh, Anda jadi orang tua, mungkin punya cucu, Anda seorang spiritual, Anda punya sesuatu kebijaksanaan, wisdom. Anakmu, cucumu akan minta nasihat engkau. Because you have a wisdom. Amin. Eli dia buta. Masih pelayanan enggak? Pelayanan. Punya karunia enggak? Punya. Hana berdoa dia bisa tahu. Doamu sudah dijawab, betul? Dia bernubuat, masih bernubuat, masih pelayanan. Tapi dia gemuk dan buta. Bandingkan dengan Musa. Umur 120 tahun. Matinya bukan di rumah sakit, matinya di mana? Di atas gunung. Untuk ke sana, dia nggak naik helikopter, naik gunung. Orang naik gunung itu harus prima fisiknya. Amin. Musa, dia hidup dengan fisik yang prima. Dan secara eksplisit Alkitab berkata matanya masih terang. Dua hamba Tuhan ini beda. Satunya gemuk dan buta. Sekali lagi saya tidak bicara jasmani. Ya, ini adalah alegoris. Gemuk dan buta ini dan terang. Matanya nggak kabur. Amin. Kalau Anda berjalan sama Tuhan, otot rohanimu terus dilatih. Sampai tua pun Anda punya otot rohani. Dan matamu, mata rohaninya terbuka. Kau bisa lihat visi ke depan. Amin. Sekalipun kita tidak melakukannya, tapi engkau bisa siap memberikan estafet. Engkau menjadi seorang cover, menjadi bapak rohani atas generasi berikutnya. Siapa yang mau dilatih Tuhan? Jadi murid Tuhan. Bukan sebagai juru selamat saja, tapi sebagai master. Follow his step. Ajari. Teach me, O Lord. I want to be your disciple. Hari ini saya khawatir orang seberang ngerti kingdom lebih dari kita. Saudara, ini saya berkata ini tidak berarti benar, tapi sebagai evaluasi. Kalau image-nya orang Kristen apa? Baik-baik, tapi tidak wani gelut. Nah, tapi Tuhan itu bukan cuma domba, sebetulnya dia jago gelut. Amin. Tapi berkelainya bukan dengan darah dan daging. Kita harus rubah. Yesus bukan hanya sebagai juru selamat. Ada waktunya kita minta pertolongan Tuhan. Yang saya maksud, kalau tiap minggu kita hanya menunggu Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya memberanikan diri, saya harus ngomong. Saya orang yang percaya berdoa dengan minyak urapan. Catat baik-baik. Tapi saya tidak sepakat kalau terus-terusan minyak urapan. Saya menghormati hamba Tuhan yang diberi karunia. Saya tidak meragukan urapannya, kesungguhannya, mandatnya. Tapi kalau umat Tuhan cara menerimanya salah, maka minyak urapan itu jadi jimat. Apa yang terjadi? Dia mungkin dapat berkat, tapi tidak pernah dewasa. Ada contohnya di Alkitab. Tuhan menyuruh Musa. Itu ketua sinode. Pendeta paling senior dan integritas dan urapannya tidak diragukan. Setuju? Dan mujizat terjadi. Tapi zaman Hizkia, ular tembaga itu dihancurkan. Kenapa? Karena disembah. Anda tidak dipanggil nyembah metode, urapan, karunia. Anda dan saya dipanggil menyembah Tuhan. Anda tidak dipanggil menyembah berkat Tuhan. Anda dipanggil menyembah Tuhan. Kita harus bisa bedakan. Bukan kita menolak berkat Tuhan. Kita butuh berkat Tuhan. Dan Tuhan mau datang.
Saya merasa dalam roh, dia nggak puas dengan keadaan gerejanya. Saya nggak ngomong gereja tertentu, secara umum. Kenapa? Karena ibadah yang itu bukan orang di halaman, yang di depan ini. Saya bisa melihat jemaat yang menyanyi dipimpin pemimpin pujian dengan jemaat yang menyembah. Jemaat yang nyembah, pemimpin pujian itu bukan dia cuma boom, dia naik. Jemaat yang sudah ngerti masuk hadirat Tuhan. Dan untuk itu perlu diajar, dilatih, tahu caranya. Yang masuk ruang kudus bukan imam besar saja. Semua, itulah tabernakel Daud. Dia akan datang sebagai raja. Anda harus tahu caranya berjalan sama raja. Dan dia menunggu pejuang, orang yang dewasa. Tetap dia Bapa. Jangan takut, dia begitu baik. Dia menolong kita. Tapi jangan kita jadi 9 orang kusta yang sembuh, terlalu asik dengan kesembuhan dan berkat. Dia gak pernah follow Jesus as a master, as a Lord. Dan Anda tidak dipanggil jadi pendeta semua. Tuhan akan punya pejuang-pejuangnya di bidang-bidang, semua bidang. Saya sudah melihat ada orang-orang yang dipanggil Tuhan jadi pejuang yang luar biasa. Anda jangan pikir kalau jadi pendeta itu mesti lebih rohani. Ini buka rahasia sedikit. Saya sudah ketemu bisnismen yang rohani, yang spiritual. Saya sudah ketemu pendeta yang gak spiritual. Jadi spiritual bukan berarti Anda pendeta atau tidak. Seberapa Anda taat berjalan bersama Tuhan. Saya baru dapat satu buku, Secret of Secret Place. Ada seorang hamba Tuhan namanya Bob Sorge atau Bob Sorge. Pernah dengar? Suaranya habis. Dia pemimpin WL dan pengkhotbah. Lah pemimpin WL, full timer, pendeta, kena sakit, suaranya hilang. Lah terus jadi apa saudara? 20 tahun dia nggak khotbah, nggak pimpin pujian, berhenti pelayanan. Dan di situ dia berkata, saya sudah nggak punya apa-apa. Tuhan, aku mau satu hal aja, aku mau mencintai Kau. Bukan pelayanan, bukan hasil, nggak ada. Tapi 20 tahun kemudian dia disembuhkan. Dia masih bisa bicara walaupun pelan. Dan dia membawa sebuah kekayaan rohani yang luar biasa. Anda perlu baca bukunya itu, Secret of Secret Place. Fokusnya bukan pelayanan. It's not business, it's personal, it's religion. Amen. It's not business, it's covenant, it's a kingdom, it's not religion. Kita temukan esensinya dan akan lahir orang-orang yang luar biasa dari gereja, mempelai, orang-orang yang dewasa, orang yang tahu panggilannya, orang-orang yang tahu bergerak dalam wilayahnya, orang-orang yang dilengkapi dengan mandat ilahi dalam bidangnya masing-masing. Anda nggak bisa seperti saya nggak bisa seperti Anda. Itulah sebabnya tubuh Kristus saling bekerja sama. Amin. Bawa persembahan. Anda nggak bisa datang kepada raja tanpa menyembah, tanpa berpakaian pesta.